Banyak lansia yang pasrah matanya makin buram tiap tahun. Padahal ada cara aman dan alami bikin penglihatan lebih tajam dalam 2 minggu saja. Bukan sulap, bukan operasi mahal. Rahasianya ada di kebiasaan kecil dan bahan alami yang sering diremehkan. Bayangkan, Bapak Ibu bisa baca koran tanpa kacamata tebal lagi, nonton TV tanpa harus nyipit-nyipit mata. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar. Usia ibu atau bapak sekarang berapa dan sedang nonton dari kota mana? Biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Karena jujur, hidup dengan penglihatan buram itu siksaan pelan-pelan, jalan jadi kabur, wajah cucu pun kadang tak jelas. Banyak yang buru-buru beli tetes mata atau suplemen mahal, padahal masalahnya bukan di mata saja, tapi di cara hidup yang salah. Mulai sekarang stop kebiasaan itu, karena 7 langkah sederhana ini bisa jadi penyelamat penglihatan Anda. Coba jujur deh, berapa banyak dari Bapak Ibu yang langsung cari obat tetes atau vitamin mata tiap kali penglihatan buram? Nah, itu dia masalahnya. Kita terlalu sering nyalahin usia, padahal kebiasaan sepele yang bikin mata makin parah. Terlalu lama lihat layar HP, cahaya kamar redup, jarang makan sayur hijau, semuanya pelan-pelan bikin saraf mata lemah. Rasanya frustrasi kan, udah minum suplemen mahal tapi pandangan tetap kabur. Itu karena yang diperbaiki cuma gejalanya, bukan penyebabnya. Saya bilang terus terang, stop bergantung pada obat kimia tiap kali mata terasa perih atau kering. Obat itu cuma numpang lewat, efeknya sementara. Kalau terlalu sering, bisa ganggu tekanan bola mata dan bikin makin sensitif. Padahal ada cara lain yang lebih aman dan alami. Sudah banyak lansia yang membuktikan. Rahasianya ada di sekitar Anda, di dapur, di piring makan, bahkan di kebiasaan harian yang selama ini Anda anggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di seluruh Nusantara. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan mata dan tubuh kita. Perkenalkan, saya Dr. Arman Sirgar, sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan keluhan penglihatan menurun. Mulai dari yang ringan seperti mata cepat lelah, sampai yang berat seperti katarak dan saraf optik melemah. Selama itu, saya sadar satu hal, kebanyakan orang bukan kehilangan penglihatan karena usia, tapi karena gaya hidup ceroboh dan makan sembarangan. Mata itu ibarat mesin kamera, kalau terus dipaksa tanpa perawatan, lama-lama kabur. Tapi kabar baiknya, saya menemukan pola yang bisa bantu memulihkan ketajaman mata secara alami tanpa operasi, tanpa obat mahal. Mulai dari bahan sederhana di dapur sampai kebiasaan ringan yang sering diabaikan. Jadi, mari kita mulai dari langkah pertama yang paling mudah tapi efeknya luar biasa untuk menajamkan penglihatan. Jujur aja, siapa di sini yang masih malas makan wortel? Padahal ini salah satu bahan paling ampuh buat bikin penglihatan lebih tajam dalam waktu 2 minggu. Wortel kaya beta karoten yang diubah tubuh jadi vitamin A, bahan bakar utama retina supaya bisa menangkap cahaya dengan jelas. Kalau kurang vitamin A, mata gampang kering, pandangan buram, bahkan bisa nyetir aja susah kalau malam. Saya sering lihat lansia ngeluh, "Dok, lampu mobil kayak silau semua." Nah, itu tanda awal defisiensi vitamin A, makanya jangan remehkan si oranye kecil ini. Nah, tapi ingat, bukan berarti makan wortel 1 kilo tiap hari ya. Kebanyakan malah bisa bikin kulit kekuningan karena karoten berlebihan. Cukup 1 buah ukuran, sedang tiap hari bisa dalam jus, sup, atau dikukus bareng sayur lain. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kalau dilakukan rutin 2 minggu aja, penglihatan mulai terasa lebih jernih dan mata nggak cepet capek. Nah, sekarang kita masuk ke makanan kedua yang nggak kalah hebat, bayam. Jangan cuma Popeye aja yang doyan. Bapak Ibu juga harus mulai rajin makan sayur hijau ini. Bayam kaya lutein dan zeaksantin, 2 zat yang kerjanya melindungi retina dari sinar biru dan radikal bebas. Bahasa gampangnya, ini kayak kacamata alami buat mata kita. Kalau kurang 2 zat ini, saraf mata cepat lelah dan kabur, terutama waktu baca lama atau lihat HP. Banyak lansia yang ngeluh mata kayak berpasir, padahal bukan debu, tapi sarafnya mulai rusak pelan-pelan. Lah, coba makan bayam 3 kali seminggu, bisa ditumis ringan, dijadikan sayur bening, atau di blender bareng apel buat jus segar. Tapi jangan lebay, kebanyakan bayam malah bikin asam urat naik karena kandungan purinnya. Kuncinya seimbang dan rutin.
Lihat aja, dalam 2 minggu mata terasa lebih kuat, pandangan lebih jernih, dan kepala nggak cepat pusing lagi waktu nonton TV. Sekarang kita ngomongin makanan yang sering disepelekan, tapi justru paling penting, ikan laut. Terutama yang berlemak seperti salmon, sarden, atau tongkol. Kandungan omega 3 di dalamnya itu ibarat oli mesin buat mata kita. Menjaga retina tetap lembab, lentur, dan nggak gampang kering. Banyak lansia yang ngeluh matanya pedih, perih, atau kayak berair terus, padahal bukan alergi, tapi karena mata kekurangan asam lemak sehat. Ikan laut ini juga bantu lancarkan aliran darah kecil di sekitar mata. Jadi oksigen dan nutrisi bisa masuk dengan maksimal. Tapi ya, jangan goreng kering sampai gosong. Nanti malah hilang gizinya. Lebih baik dikukus, dipanggang, atau dibuat sup. 2 potong kecil ikan laut seminggu udah cukup untuk bantu penglihatan makin tajam. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus, bisa ganggu kolesterol. Jadi ingat, secukupnya aja. Tapi rutin, 2 minggu aja mata lebih basah, pandangan lebih terang, dan kepala nggak gampang nyut-nyutan. Jadi sampai di sini, 3 langkah pertama udah jelas banget. Wortel buat menajamkan pandangan, bayam buat memperkuat saraf mata, dan ikan laut buat melembabkan retina. 3 hal sederhana ini aja udah bisa bikin perubahan besar kalau dilakukan rutin. Jangan tunggu sampai mata makin buram baru panik cari solusi. Ingat, penglihatan itu bukan cuma soal kacamata, tapi soal kebiasaan dan nutrisi yang benar. Banyak pasien saya yang awalnya cuma coba-coba, 2 minggu kemudian malah kaget sendiri. Katanya pandangan lebih terang dan mata nggak gampang pedih. Wampos, nah. Jadi buat Bapak Ibu yang baru gabung, coba tulis di kolom komentar. Dari 3 kebiasaan ini, mana yang paling mudah dilakukan? Saya pengen tahu, karena tiap orang punya tantangan berbeda. Tapi satu hal pasti, kalau 3 langkah kecil ini sudah dilakukan, itu sudah langkah besar menuju penglihatan yang sehat dan tajam sampai usia lanjut. Sekarang kita lanjut ke makanan keempat yang sering ada di dapur, tapi jarang disadari manfaatnya, telur. Ya, makanan sederhana ini bukan cuma sumber protein, tapi juga kaya lutein, zeaxanthin, dan zinc. 3 nutrisi penting buat mencegah katarak dan degenerasi makula pada lansia. Bahasa kasarnya begini, kalau mata itu kamera, maka telur ini fungsinya kayak filter pelindung dari sinar jahat dan penuaan dini. Banyak orang tua yang rajin makan sayur tapi malas makan telur karena takut kolesterol. Padahal kalau dimakan 1 butir sehari, justru bantu perbaiki jaringan mata dan bikin pandangan lebih stabil. Jangan digoreng pakai minyak banyak ya, cukup direbus atau dibuat orak-arik ringan. Tapi ingat, kalau kolesterol udah tinggi banget, cukup 2-3 butir seminggu. Dengan pola seimbang, 2 minggu aja efeknya mulai terasa. Mata nggak gampang lelah, pandangan lebih tajam, dan fokus lebih cepat waktu baca tulisan kecil. Nah, ini dia makanan kelima yang sering dikira cuma buat anak muda diet. Padahal luar biasa buat mata lansia. Alpukat, buah hijau lembut, ini kaya lemak baik, vitamin E, dan antioksidan tinggi yang tugasnya menjaga sel mata dari penuaan dan kerusakan akibat radikal bebas. Kalau mata sering terasa kering, nyut-nyutan, atau buram setelah lama baca, itu tandanya sel-sel mata mulai haus nutrisi. Alpukat bantu melumasi saraf halus di sekitar retina dan memperlancar aliran darah kecil di bola mata. Efeknya, pandangan lebih stabil, mata nggak gampang panas. Tapi hati-hati, jangan kebanyakan juga, karena walau sehat, alpukat tetap tinggi kalori. Setengah buah per hari udah cukup banget, bisa dimakan langsung, dibikin jus tanpa gula, atau dicampur salad. Banyak pasien lansia saya bilang, setelah rutin makan alpukat, mata terasa enteng dan pandangan nggak burem lagi waktu pagi. Jadi jangan remehkan buah satu ini, kecil tapi efeknya besar. Sekarang kita masuk ke makanan keenam yang sering diremehkan, tapi efeknya luar biasa. Kacang almond. Jangan salah, kacang kecil ini penuh vitamin E, magnesium, dan lemak sehat yang bantu regenerasi sel-sel mata yang mulai menua. Bahasa kasarnya, almond itu kayak oli premium buat saraf mata. Bikin kerja retina lebih halus dan nggak gampang error. Banyak lansia yang ngeluh matanya gampang silau atau pandangan goyang waktu bangun tidur, padahal itu tanda sarafnya kelelahan. Nah, almond bantu perbaiki dari dalam.
Cukup 3 sampai 5 butir per hari, jangan segenggam besar, nanti kolesterol malah naik. Bisa dimakan langsung, direndam semalam biar lebih lembut, atau dicampur oatmeal waktu sarapan. Rasa gurihnya enak, gizinya padat. Kalau rutin, mata jadi lebih fokus, cepat beradaptasi dengan cahaya, dan nggak gampang kering. Tapi ingat, kalau kebanyakan malah bikin berat badan naik, jadi secukupnya aja, tapi rutin tiap pagi. Nah, ini dia kejutan terakhir yang sering nggak disangka. Pepaya, buah sederhana yang sering dianggap cuma buat melancarkan BAB, ini ternyata penyelamat penglihatan juga. Pepaya mengandung vitamin C, beta karoten, dan flavonoid tinggi yang bantu regenerasi sel-sel retina dan mempercepat perbaikan jaringan mata yang rusak. Kalau dikonsumsi rutin, pepaya ibarat pembersih kacamata alami, bikin pandangan lebih jernih, warna lebih tajam, dan mata nggak gampang pegal. Banyak lansia yang bilang setelah rutin makan pepaya setiap pagi, pandangan jadi lebih terang, apalagi buat yang sering nyetir atau baca Al-Quran. Tapi ingat, jangan makan kebanyakan juga, karena bisa bikin perut mulas kalau sensitif. Cukup 1 potong besar sehari, bisa dimakan langsung atau di jus tanpa gula. Sederhana, murah, tapi efeknya luar biasa. Kadang rahasia besar memang datang dari hal yang sering diremehkan. Jadi mulai sekarang, pepaya wajib jadi teman mata sehat Anda. Sekarang coba bayangkan 7 makanan yang barusan kita bahas. Wortel, bayam, ikan laut, telur, alpukat, almond, dan pepaya. Kalau digabung jadi satu pola makan rutin, hasilnya bisa luar biasa. Mata bukan cuma lebih tajam, tapi juga lebih kuat dan tahan lelah. Banyak lansia yang awalnya cuma iseng ikut pola ini, 2 minggu kemudian malah kaget. Katanya pandangan jauh lebih terang dan fokus. Gampang banget kan? Semua bahannya ada di dapur, bukan dari suplemen mahal. Tapi ingat, jangan cuma tahu teorinya, harus dijalani juga. Nggak usah langsung semua sekaligus, mulai dari 2 dulu aja, yang paling mudah. Karena tubuh itu butuh konsistensi, bukan keajaiban instan. Kalau Bapak Ibu gabungkan 7 kebiasaan ini dengan tidur cukup dan minum air putih yang cukup, hasilnya bisa bikin mata terasa muda lagi. Jadi jangan tunggu parah dulu baru berubah. Mulailah sekarang biar penglihatan tetap tajam sampai usia lanjut. Sekarang biar nggak cuma ikut-ikutan, saya jelaskan sedikit secara medis. Mata kita itu ibarat pipa air yang bawa oksigen dan nutrisi ke retina. Kalau pipanya mampet karena kolesterol, gula tinggi, atau kurang cairan, alirannya tersendat, hasilnya pandangan jadi buram, gampang silau, dan mata cepat capek. Nah, makanan alami tadi bantu membersihkan pipa itu supaya lancar lagi. Wortel dan bayam kasih bahan bakar. Untuk sel retina, ikan dan alpukat jadi pelumasnya. Sedangkan telur, almond, dan pepaya bantu perbaiki dindingnya. Kalau semua itu seimbang, sel-sel mata bisa kerja maksimal tanpa stres. Tapi kalau kebalikannya, makan sembarangan, kurang tidur, dan malas minum air, ya jangan heran kalau pandangan makin redup dari hari ke hari. Ini bukan kutukan usia, tapi efek dari cara hidup yang ceroboh. Jadi yang perlu diperbaiki bukan cuma mata, tapi seluruh sistem pendukungnya. Tubuh sehat, aliran lancar, mata pun kembali terang. Sekarang dengar baik-baik, karena ini bagian paling penting. Percuma makan sehat kalau kebiasaannya masih sembarangan. Jangan nonton TV atau main HP sambil tiduran. Itu bikin sirkulasi darah ke mata nggak lancar. Jangan juga baca di tempat gelap karena retina kerja ekstra dan cepat rusak. Mulai ubah pelan-pelan. Tidur cukup minimal 7 jam. Pakai bantal agak tinggi biar aliran darah ke kepala lancar, dan banyak minum air putih. Kalau mata terasa lelah, kompres pakai air dingin atau irisan mentimun 15 menit aja, dijamin segar lagi. Hindari makanan super asin dan manis berlebihan, karena dua-duanya bikin pembuluh darah, mata gampang rusak. Dan satu hal yang paling sering saya tegur, jangan kucek mata sembarangan. Itu kebiasaan kecil tapi berbahaya. Jadi sebelum panik cari obat mahal, perbaiki dulu gaya hidup harian. Kadang solusi terbaik bukan dari apotek, tapi dari cara kita memperlakukan tubuh sendiri. Dengar ya, semua tips makanan sehat, vitamin, dan nasihat dokter bakal percuma kalau kamu cuma semangat seminggu doang. Banyak orang itu rajin cuma di awal. Begitu mata udah agak enakan, langsung balik lagi ke kebiasaan lama. Tidur malam, nonton HP sampai mata pedih, makan asin manis sembarangan. Nah,
Itu penyakitnya. Bukan di mata, tapi di niat. Mau mata, tetap awas sampai tua, ya disiplin, bukan yang sesaat doang. Setiap pagi biasakan buka jendela, kasih cahaya alami ke mata. Olahraga ringan 15 menit, dan batasi layar maksimal 2 jam tanpa jeda. Itu aja udah bikin perubahan besar kalau dijalani terus-menerus. Ingat, nggak ada jalan pintas buat sehat, yang ada cuman pilihan. Kamu mau rajin sekarang atau menyesal nanti. Jangan nunggu mata makin buram baru panik. Lebih baik lambat tapi konsisten daripada sok hebat tapi cuma sebentar. Jujur aja, umur nggak bisa dilawan, tapi jangan dijadikan alasan buat nyerah. Banyak lansia yang masih bisa baca koran tanpa kacamata karena dari muda mereka jaga pola hidupnya. Sementara yang lain baru umur 60-an aja udah buram. Padahal tiap hari ngeluh tapi nggak mau berubah. Mata itu kayak cermin umur. Kelihatan dari situ seberapa disiplin kamu ngerawat diri. Kalau sering capek, kurang tidur, suka makan sembarangan, ya kelihatan dari mata duluan. Jadi jangan bangga bilang, iya namanya juga tua, karena itu bukan takdir, tapi hasil dari kebiasaan yang kamu pilih. Mulai hari ini, anggap mata kamu kayak aset berharga. Kalau rusak, nggak bisa diganti kayak HP. Rawat, kasih istirahat, dan jangan nunggu sakit baru sadar pentingnya penglihatan. Umur boleh nambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kamu pertahankan. Ini nih yang sering bikin saya gregetan. Begitu mata mulai kabur, buru-buru nyalahin umur, nyalahin makanan, nyalahin nasib, tapi lupa nyalahin diri sendiri. Datang ke dokter maunya dikasih obat instan, 1 tetes langsung terang kayak lampu LED. Halo, dokter itu bukan tukang sulap. Obat, vitamin, atau operasi sekalipun nggak akan ada gunanya kalau gaya hidupnya masih berantakan. Nggak tidur cukup, makan asin terus, ngerokok, ngelototin layar seharian. Mau dikasih resep segudang juga percuma. Tubuhmu itu sistem, bukan mesin tambal sulam. Kalau satu bagian rusak, yang lain ikut kena. Jadi mulai sekarang berhenti manja. Dokter bantu, iya, tapi tanggung jawab utama ya di kamu sendiri. Jangan tunggu disemprot dulu baru nurut. Mau mata awet sehat? Gampang. Rawat dari diri sendiri, bukan berharap ke resep ajaib. Kalau mata mulai buram, kepala sering berat, atau pandangan kayak berembun, tapi kamu masih bilang, nanti juga sembuh sendiri, berarti kamu lagi main-main sama kesehatan sendiri. Tubuh tuh nggak pernah bohong, cuma kamu aja yang suka pura-pura bego. Sinyal udah dikasih, capek, kering, nyeri, berair, tapi tetap dipaksa kerja terus, nongkrong depan layar, lupa istirahat. Itu bukan tangguh, itu nekat. Jangan nunggu sampai mata benar-benar gelap baru sadar pentingnya cahaya. Sekali saraf mata rusak, nggak ada obat yang bisa balikin seperti semula. Jadi kalau badan atau mata ngasih tanda, tanggapi. Berhenti sebentar, minum air, pejamkan mata 5 menit, kasih jeda. Nggak usah gengsi dibilang lemah, karena yang pintar itu bukan yang maksa, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Tubuhmu udah kerja keras bertahun-tahun, masa kamu balasnya dengan cuek? Masalahnya banyak orang sekarang kebanyakan tahu, tapi jarang ngalamin. Semua hafal teori kesehatan. Jangan makan asin, kurangi gula, tidur cukup, minum air putih, bla bla bla. Tapi prakteknya nol besar. Percuma tahu kalau enggak dijalanin. Ilmu itu baru berharga kalau nempel di tindakan, bukan di omongan. Kamu boleh nonton 1000 video kesehatan, tapi kalau tiap malam masih begadang sambil ngemil gorengan, ya matamu tetap aja buram. Orang bijak itu bukan yang pintar ngomong, tapi yang bisa ngelakuin hal kecil secara konsisten. Jadi kalau kamu udah dengar semua saran ini, jangan cuma bilang, oh iya bener juga. Terus balik lagi ke kebiasaan lama. Lakuin, coba rasain perubahan setelah seminggu, sebulan, 3 bulan. Baru deh kamu tahu bedanya teori sama realita. Karena hidup sehat itu bukan soal pintar, tapi soal niat dan bukti nyata. Serius deh, hidup sehat itu bukan sesuatu yang susah. Yang bikin ribet tuh kamu sendiri. Udah tahu harus tidur cukup, tapi malah begadang nonton sinetron. Udah tahu gula bikin mata cepat rusak, tapi masih aja, dikit doang kok. Lalu begitu penglihatan mulai buram, langsung panik dan cari cara instan.
Mau sehat tapi nggak mau repot, itu mimpi bukan usaha. Hidup sehat itu soal kebiasaan kecil yang diulang terus. Bangun pagi, jalan kaki, makan sayur, minum air, jaga emosi. Udah sesimpel itu. Tapi kebanyakan orang malah sibuk cari alasan dan nyalahin usia. Padahal umur nambah itu pasti, tapi tua dengan mata sehat itu pilihan. Jadi berhenti bikin drama dan mulai jalanin aja. Badanmu itu hasil dari pilihanmu setiap hari. Mau sehat, buktikan lewat tindakan, bukan keluhan. Karena tubuh nggak butuh janji, dia butuh bukti. Jelas